Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Oke, kali ini aku akan ngebahas beberapa aspek utama yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memilih untuk membeli sebuah jam. Akhir-akhir ini, terutama di era digital seperti sekarang, itu sangat banyak orang membeli jam itu udah secara online, termasuk aku sendiri. Tapi nggak dikit juga orang yang masih beli jam itu secara offline alias di toko langsung. Baik membeli secara online atau membeli secara offline, kali ini aku akan ngebahas beberapa aspek utama dari jam yang sangat perlu kita perhatikan atau pertimbangkan sebelum kita membeli sebuah jam. Dan di sini bahasannya adalah jam yang non luxury brand ya. Dan aku akan coba sikat-sikat aja karena kalau misalnya dijabarin dengan lengkap itu sangat panjang videonya ntar. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, aspek pertama itu jelas adalah harga alias budget. Jadi kita tentuin dulu, kita mau beli jam itu budget kita berapa. Atau bisa juga caranya, kalau misalnya masih belum cukup nih budgetnya, kita juga bisa nabung dikit-dikit untuk nantinya membeli sebuah jam yang kita inginkan. Jadi ada tuh biasanya di Watch Enthusiast ada Grail Watch gitu. Biarpun aku sekarang nggak ada nentuin satu jam apa yang aku ingin sih. Oke, aspek kedua itu adalah movement. Jadi aku udah pernah bikin video tentang perbedaan antara movement di jam, silahkan dicek. Jadi kita tentuin dulu, kita tuh mau jamnya itu quartz atau jam mechanical alias otomatis. Kalau misalnya quartz seperti jam Tissot ini, itu otomatis dia bakal akurat, nggak perlu servis-servis, paling ganti baterai. Sedangkan kalau kita suka mekanisme mekanis gitu, dengan yang rumit, menghargai tingkat kerumitan pembuatan sebuah jam, serta misalnya suka jarum detiknya tuh gerakannya sweeping gitu, nggak tik, maka kita cocoknya beli yang mechanical atau otomatis. Walaupun jelas biasanya kecenderungannya jam mechanical atau otomatis itu lebih mahal ketimbang jam quartz. Oke, aspek ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah style. Jadi kita tentuin dulu, kita mau style gimana sih? Karena style jam itu banyak banget. Berdasarkan jenis tampilannya, angka ataupun analog, itu ada bermacam-macam juga. Ada yang analog, ini dua-dua analog. Terus ada yang digital, seperti jam G-Shock ini. Terus ada juga yang kombinasi. Kombinasi maksudnya ada analognya, ada digitalnya. Itu berdasarkan tampilan dasarnya. Terus berdasarkan style alias modenya. Ada yang namanya dress watch. Sebagai contoh adalah Orient Bambino 38 ini. Terus ada juga yang namanya dive watch. Dive watch mungkin kalian udah tahu juga. Dive watch berarti jam untuk untuk orang pakai nyelam. Terus ada lagi pilot watch. Sebagai contoh jam Adidas Dive ini. Jadi pilot watch itu biasanya salah satu cirinya itu ada tanda segitiga di atas itu, yang segitiga tegak itu. Terus ada lagi field alias military watch. Sebagai contoh jam Vostok Commanderski ini. Ada lagi jam chrono seperti ini, jam fosil ini. Aku punya yang chrono, kebetulan punya yang fosil, yang fashion brand. Terus ada juga yang tipe everyday watch. Ya, everyday watch berarti kurang lebih kayak gini. Maksudnya ini all around gitu. Dia dipakai resmi oke, dipakai sporty juga oke. Jadi banyak banget. Terus ada juga yang central second. Ini rata-rata central second, maksudnya jarum detiknya di tengah. Ada juga yang small second. Seperti jam Certina ini. Detiknya di bawah, kecil. Makanya disebut sebagai small second. Terus untuk dive watch juga ada yang rotating bezelnya itu di luar. Mana tadi? Nah, ini rotating bezelnya di bagian luar gini. Jadi bezel ini untuk menandakan waktu ya. Ada juga yang rotating bezelnya itu di dalam. Sebagai contoh jam ini. Jadi ini bezelnya itu di bagian dalam. Kita aturnya melalui crown atas ini. Kita atur untuk untuk ngatur bezelnya. Jadi bezel sebelah dalam kaca. Jadi banyak banget. Jadi kalian tentuin dulu kalian tuh kira-kira suka yang mana. Jangan ntar udah salah beli loh. Aku dulu awalnya sempat kirain aku bakal suka chrono, ternyata enggak.
Aku kurang suka ternyata krono. Yang terlalu busy itu aku nggak suka. Untungnya aku hanya satu punya jam krono. Oke, kemudian aspek berikutnya itu adalah dimensi. Ini sangat penting loh sebenarnya. Aku juga udah pernah bikin video lengkap tentang dimensi jam. Jadi, zaman sekarang tuh banyak banget jam yang ukuran itu cenderung besar, 42 mm ke atas. Mungkin jam di antara aku ini nggak begitu banyak karena tangan aku 17 cm lingkarannya. Aku mencoba membeli jam itu seminim mungkin di atas 40 mm. Karena kalau misalnya untuk ukuran tangan aku yang 17 cm itu agak kurang proporsional kalau jamnya gede. Kecuali misalnya kalian memang suka tampak atau bergaya oversize. Itu biasa juga sih. Makanya bagi kalian nggak masalah nih, jam agak gede, ya nggak apa-apa. Oh ya, selain diameter case dan jarak lak to lak, itu sangat mempengaruhi gimana jam tangan kita ya. Warna dial juga mempengaruhi. Sebagai contoh 2 jam ini. Ini sama-sama berukuran 38 mm, tapi seolah-olah jam Orient Bambino 38 mm ini lebih gede ketimbang jam Tissot ini. Karena kalau dial warna terang, misalnya putih seperti ini atau kuning, itu akan tampak lebih besar tangan kita apabila kita dibandingkan dengan jam dengan dial warna gelap seperti hitam, coklat. Ini malah efek sebaliknya, seolah menjadi lebih kecil tangan kita. Itu semacam efek visual. Oke, aspek berikutnya itu adalah kaca. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis kaca di jam. Berdasarkan bahannya ya. Yang pertama berbahan akrilik. Akrilik itu contohnya jam ini. Jam Vostok Komandirsky ini. Terus ada yang bahannya mineral glass. Mineral glass contohnya adalah jam Orient Bambino ini. Terus ada yang berbahan safir. Safir mana contohnya ya? Ini. Ya bukan. Ini safir ya benar. Ini safir. Nah, untuk ketiga ini bedanya apa? Jadi secara kejernihan visual, jadi lebih kelihatan di layar lebih clear gitu. Sebenarnya paling clear itu adalah akrilik. Ini karena bukan dialnya nggak putih ya. Kalau putih bakal terlihat lebih jelas dia. Tapi akrilik itu gampang kebaret. Kalau untuk ketahanan terhadap baretan, tentu aja safir yang paling bagus. Jadi tergantung kalian tuh gimana maunya. Apakah bagi kalian lebih penting jelas tapi nggak apa-apa kebaret, ya pakai akrilik atau mineral glass. Tapi kalau misalnya sangat penting tahan baret kayak aku sangat penting tahan baret, itu aku condong ke jam safir. Dan tentu aja jam dengan kaca safir itu biasanya lebih mahal. Samping itu ada juga yang jenis kaca hibrid. Sebagai contoh Hardlex. Nah ini jamnya Seiko. Seiko banyak yang kacanya Hardlex. Katanya hardened mineral glass. Walaupun berdasarkan pengalaman aku gak beda-beda jauh juga sih sama mineral glass biasa. Ya sedikit lebih tahan, tapi tidak sesignifikan itu. Masih jauh di bawah safir. Oke, aspek berikutnya yang gak kalah penting itu adalah water resist. Jadi ini tergantung kitanya itu bakal yakin kita bakal sering berurusan sama air atau enggak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita sering berkegiatan, sering kena air, misalnya pekerjaan kita kerjaan di PDAM misalnya, atau kerjanya di pantai, ya carilah jam yang water resistnya bagus, minimal 100 meter lah. Kecuali kalian tuh ngebedain, ada misalnya mau punya lebih dari 1 jam, ada jam yang formal, misalnya punya jam ini 1, terus punya jam ini 1. Jadi punya jam formal 1, punya jam devo 1. Ini oke juga 2 jam. Jadi ketika berkegiatan yang nggak berurusan sama air, pakainya yang ini. Dan ketika kerja berurusan sama air, ada misalnya pakai pergi ke pantai atau berenang atau perbaikin pipa, pakainya yang jam dengan water resist yang bagus. Oke, aspek berikutnya itu adalah jenis strap. Jadi kalau saran aku nih ya, kalau misalnya jam tersedia ada pilihannya, versi yang bracelet atau versi yang strap, pilih aja yang bracelet. Walaupun misalnya kalian lebih suka yang strap. Apalagi jamnya itu kalau memiliki end-link tutup gini. Karena susah banget loh nyari jam bracelet atau rantai yang kurvanya itu tepat dengan jam kita. Kalaupun ada, dijual tuh mahal.
Sebagai contoh, jam ini. Jadi jam Seiko SRPI 67 ini datang dengan strap nilon. Aku cari bracelet yang sangat tepat untuk Seiko 5 SRPI ini. Aku pesannya dari Amerika. Dan itu total dengan biaya impor segala macam lebih dari 1 juta jadinya. Jadinya ujung-ujungnya kita invest loh ketika kita mau pakai, tiba-tiba kita mau pakai bracelet. Karena aku selama ini lebih condong pakai jam itu yang bracelet karena lebih overall. Oke, aspek berikutnya itu adalah brand. Jadi secara aku seorang watch enthusiast, aku tentu aja rekomendasiin kalian itu untuk beli jam itu dari perusahaan jam. Maksudnya perusahaan jam bukan perusahaan fashion. Maksudnya misalnya perusahaan jam itu Seiko, Citizen, Orient, Casio, Tissot, Certina, Vostok sekalipun. Bukan dari fashion brand kayak sebagai contoh Fossil. Aku jujur aja kurang rekomendasi fashion brand. Kenapa? Yang pertama, fashion brand itu cenderung agak overpriced. Speknya itu nggak tinggi-tinggi amat, tapi dibikin bling-bling dikit. Padahal materialnya dan build up-nya itu nggak gitu bagus. Terus pasang harga tinggi hanya karena mereknya terkenal. Padahal terkenal itu di fashion, bukan di horologi. Sedangkan perusahaan jam ini, memang kerjaan mereka itu bikin jam. Jadi, sebagai contoh, kalian mau beli mana sih? Mobil Toyota atau mobil Alexander Christie? Kurang lebih seperti itulah. Ya beneran itu agak terlalu ekstrim sih contohnya. Tapi, you got the point. Jadi intinya itu, memang cenderungnya jadinya agak sedikit mahal. Ini Seiko nih mahal nih, tapi mahalnya itu worth it. Value for money itu bagus. Dan ada juga loh yang murah meriah kayak Casio. Lebih baik kalian beli Casio atau Timex ketimbang beli jam-jam fashion. Oke, aspek berikutnya itu nggak kalah penting adalah review. Nah, jadi sebelum kalian memutuskan untuk beli sebuah jam, please lihat dulu review-review dari orang lain yang ngebahas jam yang mau kalian beli. Karena kalau kalian nanya ke orang jualan jam, otomatis dia kan pingin jamnya laku. Lebih baik kalian lakukan semacam riset dulu sebelum kalian membeli jam. Nontonlah review di YouTube atau baca blog. Tapi hati-hati juga. Sekarang banyak influencer yang bias ketika melakukan review karena dia dapat komisi dari produsen jam apabila ada penjualan dengan kode diskon dari dia. Itu sering tuh sekarang di YouTube. Ini terutama banyaknya di fashion brand. Jadi, biarpun nonton review, tapi hati-hati juga. Kalau misalnya ada embel-embelnya menguntungkan dia, bukannya jangan percaya, tapi hati-hati. Cari second opinion. Cari dengar lagi sama opini dari reviewer yang lainnya. Jadi, carilah yang objektif. Kita harus pintar-pintar untuk ngesortir. Oke guys, di samping aspek-aspek yang udah aku sebutkan di atas tadi, sebenarnya ada banyak aspek lain. Tapi kayak aku bilang, gak mungkin dibahas semua, gak akan cukup waktunya. Misalnya tercakup loom. Itu banyak juga tuh orang yang istilahnya maniak dengan loom. Lumatik kalau plesetannya. Jadi mau beli jam cuman loomnya kalau loomnya bagus. Terus ada juga orang yang sibuk sama bezel, pokoknya yang bezelnya enak. Padahal dia bukan penyelam, cuman suka putar-putar doang. Ada orang-orang yang kayak gitu. Memang maniaknya ke bezel, maniaknya ke loom, ke hal-hal kecil kadang-kadang. Tapi itu biasanya udah ke watch enthusiast kelas atas sih, yang terlalu meter malah itu. Tapi yang aku sajikan tadi itu adalah poin-poin utama. Oke guys, jadi ini pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa membantu kalian apabila kalian ada rencana membeli sebuah jam. Dan kayak aku bilang di awal tadi, kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Nantikan video-video aku selanjutnya. Aku akhiri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.